Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilyas Ilham, kelas B11, dalam kegiatan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kali ini, pada kesempatan kali ini, membacakan bab adabul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i, bab adab berwudu. Fa idza faragta, jika anda telah selesai, minal istinja'i, dari istinja, fala tatruk, maka janganlah anda meninggalkan asyiwaka, bersiwak. Fa innahu, maka sesungguhnya siwak itu mitharatun, alat pembersih lil fami, untuk mulut. Wa mardatun lirabbi, dan siwak itu, dengan bersiwak itu kita bisa mendapatkan ridha Allah. Wa maskhatatun, dan dibenci lisyayatin, oleh syaitan. Dengan bersiwak itu kita pertama membersihkan mulut, lalu mendapat ridha Allah dan dibenci oleh syaitan. Wa sholatun, dan sholat bisiwakin, dengan bersiwak. Afdolu, itu lebih afdol, min sab'ina sholatan, dari 70 sholat, bi ghairi siwakin, tanpa siwak. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Laula, jikalau tidak, an asyqa, untuk memberatkan, ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, maka niscaya aku perintah umatku itu, bisiwaki, bersiwak, fi kulli sholatin, di setiap sholat. Wa anahu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bisiwaki hatta fashitu ayyaktuba alayya. Umirtu, diperintah aku, bisiwaki, bersiwak, hatta fashitu, sampai aku khawatir, ayyaktuba alayya, ini diwajibkan kepadaku. Majlis, lalu duduk kamu, lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, ala mawdhi'in murtafi'in, di tempat yang tinggi, kaila yusibaka, supaya tidak kamu terkena, ar-rasyashu, cipratan air. Waqul, dan ucapkanlah, bismillahirrahmanirrahim, ila akhirih, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-rahmani, yang memberi nikmat di dunia, ar-rahimi, dan yang memberi nikmat di akhirat. Rabbi a'udzubika, Rabbi, Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hazamati syayatin, dari godaan syaitan. Wa a'udzu, dan aku berlindung, bika, kepadamu, Rabbi, Tuhanku, ayyahduruna, dari kehadiran para syaitan. Magsil, lalu basuhlah, yadaika, dua tanganmu, salatan, 3 kali, qabla an tudkhilahuma, sebelum kamu memasukkan dua tanganmu itu, al-ina'a, ke wadah air, ke dalam air. Waqul, dan ucapkanlah doa, Allahumma, ila akhirih, Allahumma, hai Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta kepadamu, al-yumna, kepada yang kanan, tangan kanan, awal barokata, dan berkah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minasyu'mi, dari keburukan, wal halakati, dan dari kehancuran. Tsummanwi, lalu niat, raf'al hadathi, untuk menghilangkan hadas, awis tibahatas sholati, atau untuk memperbolehkan sholat. Niatnya itu untuk itu. Walayan bagi, dan tidak seyogianya, anta'zuba niyatuka, kamu kehilangan niatmu, qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Fala yashihu, maka tidak sah wudu'uka, wudu'mu. Thumma khudh, lalu ambillah, ghurfatan, satu cidukan, lifika, untuk mulutmu, wa tamadmad, dan berkumurlah kamu, biha, menggunakan air itu, talatan, 3 kali. Wabaligh, dan sampaikanlah, firadil ma'i, dalam berkumur dengan air, ilal ghusomati, sampai ke
kerongkongan bagian atas, illa kecuali antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Fatarafuk, maka pelan-pelanlah, kalem. Jadi kalau sedang berpuasa jangan terlalu sampai ke sana. Waqul, dan ucapkanlah ketika berkumur doa, yaitu doa Allahumma ila akhirih. Allahumma, ya Allah, a'inni, aku meminta pertolonganmu, ala tilawati kitabika, untuk bertilawah, membaca kitabmu, wa kathrati zikri, dan membacakan zikir, membanyakkan zikir atau mengingat laka kepadamu. Wasabisni, dan tetapkanlah aku bil qawli, dengan ucapan as-sabiti, ucapan sabit, yaitu la ilaha illallah, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan kehidupan akhirat. Tsumma khudh, lalu ambillah gurpatan, satu cidukan, li anpika, untuk hidungmu, wastansyik, dan beristinsyak,lah atau menghirup, biha, dengan air itu, salatan, 3 kali. Wastansir, dan beristinsarlah atau mengeluarkan air, biha, dengan air itu, ma fil anfi, apa-apa yang ada di dalam hidungmu, min rutubatin, dengan tertib atau sampai selesai. Jadi istinsyak itu menghirup air, istinsar itu mengeluarkan air. Waqul, dan ucapkanlah fil istinsyak, dalam ketika beristinsyak, doa Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma, hai Allah, arihni, baukanlah aku, raihatal jannati, bauan surga, wa anta, dan Allah, dan kamu Gusti, anni, kepadaku itu, radin, meridhoi. Wa fil istinsari, dan berdoalah ketika istinsar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dar. Allahumma, hai Allah, inni, sungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min rawaihin nari, dari bebauan neraka, wa min su'id dar, dan dari tempat-tempat yang buruk. Tsumma khudh, lalu ambillah ghulpatan, satu cidukan, liwajhika, untuk wajahmu, fagsil, maka basuhlah, biha, dengan air itu, min mubtada'in tasfihil jabhati, dari tempat paling atas bagian dari jidat, jadi ujung yang berbatasan langsung dengan rambut, ila muntaha, sampai akhir, ma yukbilu, daerah, minaz zaqani, dari dagu, fil tuli, secara vertikal, wa minal udhuni, dan dari telinga, ilal udhuni, sampai ke telinga lagi, fil ardi, secara horizontal. Wa ausilil ma, dan ratakanlah airnya, ila maudhi'it tahdhifi, ke tempat tahdhif. Apa tahdhif itu? Wa huwa ma ya'tadun nisa, yaitu tempat di mana yang suka dipakai oleh wanita, tanhiyatas sya'ri, menyelipkan rambut, anhu, dari tempat itu. Ma, yaitu tempat, baina ra'sil udhuni, antara kepala bagian telinga, ila zawiyatil jabini, sampai ke pinggirnya 2 jidat. A'ni, jadi yang saya maksud, ma yang qa'u, tempat, minhu fi jihatil wajhi, yaitu dari pinggirnya wajah, yang kanan dan yang kiri. Wa aushiril ma, dan ratakanlah airnya, ila manabiti syu'uri, ke tempat pertama jadi rambut, al-arba'ati, yang 4. Dan yang 4 itu, yang pertama adalah al-hajibani, 2 alis, wasyaribani, dan 2 kumis, wal ahdabi, dan bulu mata, wal idharoni, dan 2 cambang. Wahuma, dan 2 cambang itu, ma, tempat, yuwazil udhunaini, yang bermula atau membentang dari bawah 2 telinga, min mubtada'il lihyati, sampai ke tempat awal tumbuhnya jenggot. Wa yajibu, dan wajib, apa, isalul ma'i, meratakan air, ila manabiti sya'ri, ke tempat pertama tumbuhnya rambut, minal lihyati, dari jenggot, al khafifati, yang lembut, dunal kathifati, bukan yang tebal. Jadi wajib meratakan air ke tempat pertama jadinya jenggot, tapi yang lembut, yang tipis. Kalau yang tebal itu hukumnya sunnah untuk meratakan airnya.
Nah, mungkin sekian pada bab kali ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.